tentang KSP. KSP ini sebenarnya adalah singkatan. Ini adalah solubility. Ini adalah produk. Ini sebenarnya yang paling terakhir, konstan. Jadi kita mau mencari suatu angka yang menunjukkan kelarutan daripada suatu senyawa. Dalam hal ini adalah senyawa-senyawa garam yang sukar larut, karena dari antara 3 jenis larutan, asam, basa, atau garam, garam ini yang paling sukar larut. Yang paling mudah adalah asam. Nah, basa ini ada yang kebanyakan daripada basa itu mudah larut, tapi ada beberapa basa tertentu yang sukar larut. Nah, sekarang coba kita lihat dari apa yang sudah kita lakukan di kelas 10. Pada saat di kelas 10 ada kalsium karbonat sebanyak 20 gram. Kalau dia dilarutkan ke dalam 1 liter air, dan kalau misalkan kita diminta untuk mencari konsentrasi, kita akan dengan mudah untuk mencari molnya, yaitu adalah massa dibagi sama mr. Massanya adalah 20 gram, mr-nya adalah CaCO3 itu kalau kita hitung satu-satu. Kalsium itu 40, karbon itu 12, oksigen itu 16 dikali 3. Dan kalau misalkan kita jumlahkan semuanya, nilainya adalah 100 gram per mol. Jadi di sini adalah 0,2 mol. Nah, kalau volumenya itu adalah 1 liter, maka kita akan mendapatkan konsentrasinya itu adalah 0,2 dibagi sama 1, yaitu adalah 0,2 molar konsentrasinya. Dan ini berpendapat bahwa seakan-akan semuanya itu larut menjadi ion, karena kan dari yang kita tahu, kalau misalkan di sini itu ada air itu akan bisa melarutkan kalsium karbonat karena ini adalah senyawa ion, dan dia akan muncul ion-ion Ca2+ dan CO32- dengan jumlah tertentu. Ya, kita anggapnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi itu sebenarnya bukan seperti itu, karena kalsium karbonat itu mempunyai kelarutan yang kecil sebenarnya. Pada saat kita belajar tentang KSP, ada 2 gambaran pokok yang kita harus tahu. Ada 2 jenis, yaitu adalah yang pertama, kalau kita diketahui data KSP, kita mau mencari kelarutan. Dan dalam hal mencari kelarutan itu ada 2 jenis, yaitu adalah kelarutan dalam air atau kelarutan dalam ion sejenis. Dalam hal mencari perhitungan kelarutan dalam air, itu biasanya kita pakai simbol S. S itu untuk solubility. Jadi solubility ini sebenarnya adalah konsentrasi, tetapi konsentrasi untuk ion-ion yang larut. Yang larut aja ya, karena ada beberapa yang dia tuh nggak larut. Jadi dalam contoh seperti ini, 20 gram ini ada yang larut, ada yang nggak larut. Jadi sebenarnya ada 2 kemungkinan. Untuk kelarutan dalam ion sejenis, berarti artinya ada ion yang sama. Nanti kita lihat di contoh yang ada. Terus kemudian yang kedua adalah kita ingin mengetahui kondisi kelarutan daripada asam, basa, dan garam dari suatu larutan. Dimana kalau misalnya kita mempunyai data KSP tertentu, KSP ini adalah data yang seperti ini. Kalau misalkan dilihat di buku cetak masing-masing dari sekolah, biasanya ada, atau ini saya ambil dari buku bahasa Inggris. Ini adalah berlaku untuk suhu 25 derajat Celcius, karena kalau suhunya berbeda, maka nilai KSP-nya akan berbeda. Jadi patokannya adalah suhu 25 derajat Celcius ini, dan masing-masing garam atau asam atau basa itu ada nilainya tersendiri. Namanya kita tulis sebagai KSP tabel. Jadi maksudnya sesuatu yang kita sudah tahu atau sesuatu yang ini sudah dibuktikan oleh ahli-ahli yang mendalami tentang bidang kimia, dan mereka sudah merumuskan angka ini. Kalau kita menghitung nilai KSP kita itu lebih kecil daripada KSP tabel, artinya larutan itu kalau ditambahkan dengan zat terlarut yang sama, dia masih bisa larut lagi. Tetapi kalau misalkan KSP hitung kita sama dengan KSP daripada tabel yang tadi, maka kondisi larutannya itu tepat jenuh. Tepat jenuh itu berarti artinya zat terlarutnya itu sudah terlarut maksimal. Kita tambah lagi nggak bisa. Jadi itu sudah paling mentoknya. Sama kayak seperti katakanlah
kapasitas orang tertentu. Misalkan dia kemampuan untuk mengerjakan PR sehari, katakanlah 30 soal PR, apapun jenis pekerjaannya ya misalnya ya berarti jenuhnya dia itu kondisi pasnya itu segitu. Kalau misalkan dikasih kurang dari 30 ya berarti dia santai-santai. Tapi kalau misalkan dia dikasih lebih dari 30, misalkan 35 ya berarti dia akan overload kebanyakan. Dia akan kebanyakan. PR-nya 30 aja pas. Nah, itu adalah kondisi di mana pas untuk orang tersebut. Kalau nilai KSP hitung kita lebih besar daripada KSP tabel, berarti telah terjadi pengendapan. Nggak mau lagi larut, berarti dia akan ngendap. Jadi ada sebagian yang dia tuh ngendap, ada sebagian yang dia tuh larut. Yang larut ya mentoknya itu, sisanya dia akan ngendap. Coba kita lihat contoh. Contoh yang pertama tadi saya tinggal dulu, nanti saya akan kasih maksudnya. Di sini diketahui misalnya KSP daripada BASO4 10⁻⁻10 pada suhu 25 derajat Celcius. Kalau kita mau mencari banyaknya garam BASO4 yang bisa larut dalam 1 liter air, artinya kita mau mencari kelarutan dalam air. Kalau kita mau mencari kelarutan, kita boleh bikin permisalan S. Jangan bingung ya, karena ada soal yang kita itu bisa memisalkan dengan S. Ada juga soal yang kalau kita bikin permisalan S itu justru kita makin akan bingung sendiri. Jadi lihat dulu, kalau kita mau mencari kelarutan, oke, silahkan bikin permisalan S untuk solubility. Itu artinya adalah konsentrasi untuk ion-ion yang larut. Jadi di sini kalau misalkan kita mau bikin solubility tersebut, kita bikin ionisasi daripada BASO4. Kalau misalkan lupa untuk bagian ionisasi, lihat di punya materi kimia kelas 10 semester 1 atau semester 2. Jadi di sini kita misalin S. S ini sebenarnya adalah molaritas, konsentrasi untuk ion-ion yang larut aja. Koefisiennya 1 nilainya S, koefisien 1 nilainya S juga, ini koefisien 1 nilainya S juga. Jadi kalau misalkan kita mau menuliskan rumus KSP daripada BASO4, sebenarnya caranya adalah kita sangat tergantung daripada konsentrasi yang di sebelah kanan. Jadi caranya menuliskan adalah BA2+ dipangkatin 1, jadi satunya itu akan sebagai pangkat sekarang, terus kemudian SO42- pangkat 1. Ya sebenarnya kalau misalkan kita mau menuliskan rumus bisa. Misalnya saya punya AXBY, kalau kita tuliskan rumus secara umum, XAY+, ini kan sudah dipelajari di kelas 10, YBX-min. Kalau ini itu adalah S, ini adalah X dikali sama S, karena ini koefisiennya 1, ini adalah Y dikali sama S. Jadi kalau misalkan kita tuliskan rumus KSP, yaitu adalah A, Y plus pangkat X, terus kemudian di sini adalah B, YBX min X atau X min sama aja, ini pangkat Y. Nah ini kita bisa menuliskan untuk rumus KSP-nya. Tapi sebenarnya nggak perlu, tinggal diionisasi aja, terus kemudian tinggal ionnya dipangkatin sama koefisien masing-masing. Koefisien SO4-nya berarti ada di sini. Nah sekarang kalau kita tuliskan, kita kan tujuannya mau nyari tahu banyaknya garam, berarti tujuannya mau nyari tahu berapa gram, berarti kita butuh konsentrasi. Nah nanti konsentrasi sama volumenya bisa untuk mencari mol dan seterusnya. Ini adalah S, ini S, terus kemudian ini juga S, jadi saya tuliskan S sama S, ini adalah 10 pangkat min 10, nah S-nya bisa ketemu, akar daripada 10 pangkat min 10, yaitu adalah 10 pangkat min 5, nah kita bisa menuliskan rumusnya S dari sini sebenarnya kalau mau, nanti kalau misalkan kita turunin sendiri, kita akan mendapatkan rumus ini, KSP dibagi X pangkat X sama Y pangkat Y, ini tinggal persamaan matematika biasa, ini satuannya molar. Kalau kita sudah tahu volume sama dengan 1 liter, maka kita bisa mendapatkan mol, yaitu sama 10 pangkat min 5 mol. Nah, kalau kita hitung MR-nya daripada BASO4, BA itu adalah 137, S itu adalah 32, O itu adalah 16. Nanti kita akan mendapatkan MR-nya itu adalah 233. Hitung sendiri ya, ini satuannya adalah gram per mol. Sehingga kesimpulannya, kalau kita mau mencari massa, mol sama dengan massa dibagi sama MR, maka massanya itu adalah 2,33 mg BASO4. Kecil sekali. Jadi kalau misalkan kita punya satu tempat itu kita isi 1 liter air, maka yang bisa larut itu cuma 2,33 mg.
Artinya kalau misalkan kita larutkan dia lebih banyak, misalnya kita masukin 1 gram BaSO4 ke dalam 1 liter air, maka yang bisa larut itu cuma 2,33 mg. Nah, sementara yang nggak larut, artinya yang ngendap, itu lebih banyak. Jadi 1000 mg dikurangi sama 2,33 mg. Jauh lebih banyak yang ngendap daripada yang larut, karena yang larut cuma sedikit sekali. Makanya kita belajar ini, tetapan hasil kali kelarutan daripada garam-garam atau basa yang sukar larut. Coba kita lihat contoh berikutnya. Saya sambil lihat dia termasuk bagian yang mana daripada penggolongan KSP yang ini. Ini sama, kita tujuannya mau nyari tahu BaSO4. Kalau tadi kan dia kan larut sebanyak 2,33 mg BaSO4 dalam air. Ini 1 liter air. Nah, sekarang perbandingannya adalah 1 liter, tapi ini ada unsur yang sama, ion yang sama, yaitu adalah SO4. Nah, ini dikatakan sebagai kelarutan dalam ion yang sejenis, karena di sini ada yang sama. Di sini ada SO4 dan di sini juga ada ion SO4. Nah, cara ngerjainnya gimana? Ya sama, kita boleh menggunakan S dari kata solubility. Jadi saya tuliskan dulu reaksinya. BaSO4 terionisasi menjadi Ba2+ dan 1SO4 2-. Ini S karena kita mau nyari tahu kelarutannya. Ini juga kita mau nyari tahu kelarutannya, kan koefisiennya sama-sama 1 kan, berarti tinggal ditulisin. Nah, karena Ba yang membawa larutan atau pelarutnya itu hanya AgSO4, nah kita bisa menggunakan perhitungannya itu dengan molaritas saja. Tapi kalau misalkan masing-masing bawa larutan atau bawa zat terlarut dan pelarut, berarti kita harus perhitungannya itu pakai mol, nggak boleh pakai molaritas. Ini kan molaritas kan, ini molaritas, S molaritas, ini molaritas, nah boleh. Karena perhitungannya hampir sama. Kalau misalkan kita mau ubah ke mol dulu, terus kemudian baru nanti ditarik lagi ke molaritas, jadi kelamaan. Kalau di sini itu kita sudah punya angkanya untuk AgSO4, ya sebaiknya kita menggunakan angka itu karena akan jauh lebih gampang. Jadi kita tinggal masukin AgSO4-nya, Ag2SO4-nya itu adalah 0,01 molar, ini adalah 0,02, ini 0,01. Nah, kemudian kita tulisin rumus daripada KSP yang diketahui itu. KSP daripada BaSO4 berarti dia membutuhkan input daripada ion Ba2+ dan SO4 2-. Ba2+-nya dapat dari mana? Ba2+-nya cuma dapat dari sini. Jadi di sini kita tinggal substitusi, nilainya adalah S. Terus kemudian SO4-nya di sini itu ada 2. Ada yang dari sini dan dari sini. Sebenarnya kita tambahkan. Tetapi kalau misalkan kita lihat daripada perhitungan S yang dia itu di air, yang nilainya itu adalah hanya 10⁻⁵ molar, itu berarti kan artinya adalah 0,00001 molar, kecil sekali dibandingkan dengan nilai S yang di sini 0,01. Sehingga pada saat kita mau nambahin, seharusnya kan kita tulisin seperti ini. Nah, ini tuh nggak usah diperhitungkan karena nilainya itu sama aja. Ini 10⁻⁻10. Kalau misalkan mau coba, boleh silahkan coba. Jadi maksudnya kita bandingkan dengan perhitungan yang ini tetap 10⁻⁻10. Ini ada S ditambah sama 0,01. Berarti dia akan muncul persamaan kuadrat kan. 0,01 S dikurangi sama 10⁻⁻10. Saya pernah mencoba karena saya penasaran, benar nggak sih perhitungan S yang sebelah kiri yang S-nya dihilangin itu hasilnya akan sama dengan yang di sebelah kanan. Nah, nanti akan sama sebenarnya karena nilai S-nya itu kecil sekali kalau dia di air, apalagi kalau dia di dalam ion yang sejenis. Nah, di sini nilai S-nya adalah 10⁻⁸ molar. Ini kan 10⁻2 kan? Dibagi 10⁻10 dibagi 10⁻2 berarti 10⁻8. Volumenya adalah 1 liter. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan mol. Molnya adalah sama juga 10⁻8. Nah, kalau kita masukin MR daripada BaSO4 tadi yang 233, maka kita akan mendapatkan massa BaSO4 yang bisa larut di 1 liter larutan Ag2SO4 itu kecil sekali, yaitu adalah 2,33 mikrogram atau 0,000, bener gak ini ya, 0,00233, bener gak? Ini adalah miligram.
Bandingkan dengan yang tadi. Di sini kan 2,33 kan. Ini di bawah 0 miligram untuk per 1 liter. Jadi kelarutan dalam ion sejenis itu akan lebih kecil daripada kalau kelarutan di air. Jadi kelarutan dalam air itu lebih besar daripada kelarutan dalam ion sejenis. Kalau dia ada ion sejenisnya, ya udah, yang larut cuma sedikit sekali. Nah, ini bukti perhitungannya. Ini di air, ini kelarutan dalam ion sejenis. Kemudian coba kita lihat soal yang lain. Di sini adalah larutan jenuh. Larutan jenuh itu berarti artinya ion daripada Fe2+ dan OH- itu sudah terlarut maksimal. Kalau dia terlarut maksimal, berarti artinya kita tahu bahwa KSP hitung itu sama dengan KSP tabel karena kondisinya itu adalah cepat jenuh. Jadi kita bisa memanfaatkan nilai daripada KSP, tentukan KSP daripada basa tersebut, berarti KSP yang kita hitung itu ya sebenarnya adalah KSP yang ada di tabel ini. Coba kita hitung. Ini adalah jenuh. Kalau dia itu bukan mencari solubility, ini kan mencari kelarutan kan, kita boleh misalin S. Tetapi ini jangan pakai permisalan S karena nggak butuh. Jadi di sini kita tahu pH-nya karena ini sifatnya adalah basa, berarti kita harus menghitung pOH kan. Jadi kalau misalkan lupa, lihat ke bagian yang menghitung pH sama pOH. pOH kan 14 dikurangi pH, berarti 6 dikurangi log 4,6, sehingga kita bisa menghitung OH-nya berapa, yaitu adalah 4,6 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau OH- sudah ketemu, kita bisa melakukan ionisasi FeOH 2 kali. Kalau kita ionisasi kan Fe2+ ditambah sama 2 OH-. Ini tinggal langsung masukin sini. Jangan dikali 2 lagi ya. Jadi maksudnya perkalian 2, 1 sama 1 itu adalah untuk penyetaraan mereka bertiga. Bukan penyetaraan dari sini mau ke sini. Nggak sama. Jadi ini tetap nilainya adalah 4,6 10 pangkat min 6 dengan koefisien 2. Nah, kita butuh yang koefisien 1. Berarti tinggal pakai perbandingan kan. Sama kayak seperti perbandingan mol biasa. 4,6 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini kita tahu 2,3 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu KSP, karena kita mau nyari tahu KSP daripada FeOH 2 kali, berarti tinggal disubstitusi. Nilainya Fe2+-nya tahu 2,3 kali 10 pangkat min 6, OH-nya tahu 4,6 kali 10 pangkat min 6 pangkat 2. Ya sudah, kita bisa menghitung nilai KSP-nya berapa. Nanti kalau misalkan kita hitung, nilainya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 17. Nah, itu adalah nilainya. Nah, sekarang balik lagi ke contoh yang pertama. Yang ini berarti kita bisa mencari sebenarnya yang larut itu berapa, yang ngendap itu berapa. Ini kan totalnya kan 20 gram. KSP CaCO3 kalau misalkan kita lihat di tabel ini, maka kita akan mendapatkan nilai KSP-nya itu adalah 10 pangkat min 12. Nah, kalau kita ionisasi dan kita mau mencari kelarutan kan, kita mau mencari kelarutan dalam air, berarti kita boleh pakai SS-an Ca2+ ditambah sama CO3 2-. Di sini berarti kelarutannya S, koefisiennya 1, berarti kita bisa tuliskan S. Masukin KSP daripada CaCO3 adalah Ca2+ dipangkatin koefisien 1, CO3 2- dipangkatin koefisiennya 1. Jadi tinggal substitusi. S pangkat 1 dan S pangkat 1 adalah 10 pangkat min 12, berarti kita bisa ketemu S-nya itu berapa. Nah, karena volumenya kita sudah tahu 1 liter air, kita bisa mendapatkan molnya itu berapa, yaitu adalah 10 pangkat min 6. Dan kalau kita menghitung MrCaCO3 yang 100, dari sini kita bisa mendapatkan masanya adalah 10 pangkat min 4 gram, berarti nilainya adalah 0,1 miligram. Kecil sekali kan? Berarti dari 20 gram ini artinya yang larut itu cuma 0,1 miligram. Jadi yang mengendap itu banyak sekali. Sehingga kita bisa bilang bahwa enggak semua konsentrasi di sini itu berubah menjadi ion. Yang berubah menjadi ion itu cuma sedikit sekali. Karena kalau kita mau melarutkan dia ke media air, tujuannya kan mau membuat agar supaya muncul ion yang banyak kan. Karena
larutan ini itu mudah sekali bereaksi. Jadi dia bereaksi itu tergantung daripada banyak sedikitnya ion. Semakin banyak berarti artinya dia ada stok untuk bereaksi sama siapapun, tergantung mau reaksi sama siapa. Nah di sini kalau misalkan kita mau cari yang mengendap, berarti 20 gram itu saya ubah dulu ke miligram, ya dikurangi sama 0,1 miligram, berarti hampir sebagian besar itu mengendap sebenarnya. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Ini adalah contoh soal untuk ngecek. Jadi dia bukan termasuk lagi di kategori yang mencari kelarutan, tapi mau mencari kondisi kelarutan daripada asam, basa, atau garam dalam suatu larutan. Dalam hal ini adalah garam. Karena kita mau ini garam, ini asam. Kalau kita bikin reaksi kan dia akan muncul AgCl dan H2SO4 kan. Nah ini sebenarnya kan ada di kelas 11 semester 2. Ag2SO4 kalau kita melakukan ionisasi, kalau kita melakukan reaksi berarti kan di sini kan 2Ag+ ditambah sama SO4 2-. Ini kan H+ sama Cl- kan ini ada tukeran ion-ion ini sama ini. Nanti akan muncul garam AgCl. Nih KSP-nya ada. Nah tapi kalau misalkan kita mau mencari kondisi pengendapan, kita sebenarnya nggak usah bikin mula-mula reaksi sisa. Kita nggak usah bikin reaksi karena kita cuma mau tahu pengendapannya aja. Jadi dalam hal ini kita butuh input daripada ion-ion AgCl. Berarti kita mau bikin KSP hitung untuk AgCl. AgCl itu kalau misalkan kita lakukan ionisasi, jadi ionisasinya dari KSP yang diketahui ya, yaitu adalah Ag+ sama Cl-. Jadi koefisiennya itu kita butuh koefisien yang ini. Ag-nya pangkat 1, Cl-nya pangkat 1. Konsentrasi Ag+ pangkat 1 sama konsentrasi Cl- pangkat 1. Kita butuh input itu. Nah inputnya dari mana? Inputnya dari sini. Sama Cl-nya dari sini. Nah karena masing-masing itu bawa volume 1 liter, ini juga 1 liter. Nah kita lakukan ionisasinya itu nggak boleh pakai konsentrasi, harus pakai mol. Jadi di sini kita tulis dulu Ag2SO4, kita lakukan ionisasi 2Ag+ dan 1SO4 2-. Ini 1 liter, ini 0,01 molar, berarti artinya 0,01 mol ya. Kita butuh Ag-nya, berarti koefisien 2, 0,02 mol. Tinggal disubstitusi ke sini. Saya tulis di bawahnya sini ya. Berarti 0,02 dibagi sama total volume. Ini kan mol. Berarti volumenya harus dalam liter. 2 liter pangkat 1. Nah, Ag+nya beres. Nah, sekarang kita mau nyari tahu yang Cl-nya. Cl-nya dapat dari mana? Dapat dari HCl. HCl ini diketahui 1 liter 0,03 molar. Kita ionisasi H+ dan Cl-. Ini adalah 0,03 mol. Berarti di sini kita bisa nyari tahu klorinnya. Kita nggak butuh H+-nya, kita butuh klorinnya. 0,03 mol. Ini tinggal kita substitusi ke sini. Berarti di sini 0,03 dibagi sama 2. Nah, nanti kita akan mendapatkan KSP hitung daripada AgCl-nya itu adalah 1,5 kali 10⁻⁴. Nah, sekarang kita bandingin sama ini. KSP tabel 1,7 kali 10⁻⁻. Nah nilai ini kan lebih besar daripada KSP tabel yang 1,7 10⁻⁻ itu. Berarti artinya telah terjadi pengendapan AgCl. Ini catatannya tadi ya. Tuh. Kalau lebih kecil masih bisa larut. Kalau sama berarti tempat jenuh. Kalau KSP hitung lebih besar berarti dia adalah telah terjadi pengendapan. Nah sekarang kalau misalkan ini nyambung ya sama soal sebelumnya, soal nomor 5. Nah sekarang saya sambungin dengan soal nomor 6. Dari contoh 5, tentukan banyaknya AgCl yang larut dan AgCl yang ngendap. Nah berarti di sini baru kita membutuhkan mula-mula reaksi sisa. Kita harus bikin stoikiometrinya. Jadi kita bikin reaksi Ag2SO4 ditambah dengan HCl. Tadi kan sudah tahu hasilnya kan. AgCl ditambah sama H2SO4. Ya kita harus setarain dulu ya. Kayak seperti di kelas 10 ya. Ag-nya ada 2, ini ada 2. Terus kemudian di sini koefisiennya 1. Nah ini tadi kan udah tahu molnya kan. Saya numpang di perhitungan sebelumnya. 0,01 mol, ini 0,03 mol. Jadi kita tinggal substitusi di sini.
0,01 mol, di sini 0,03, ya sama kayak seperti di kelas 10. Kita bikin mula-mula reaksi sisa dan kita cari tahu reaksi pembatasnya siapa. Dari sini mau ke sini itu dikali sama 0,01, terus kemudian dari sini ke sini dikali dengan 0,015, artinya Ag2SO4 itu adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah senyawa yang dia tuh membatasi reaksi sehingga dia nggak bisa muncul produk yang lebih banyak. Tahu dari mana? Tahu dari faktor pengalinya. Kita nyari tahu faktor pengali yang terkecil. Jadi Ag2SO4 itu akan habis bereaksi. Nah, cara mencarinya ini tinggal pakai perbandingan koefisien. Koefisien 1 0,01, koefisien 2 berarti di sini 0,02, berarti di sini 0,01. Tinggal dikurangi ya. Mula-mula dikurangi reaksi, hasilnya sisa. Yang di sebelah kanan itu sifatnya tambah. Jadi mula-mula ditambah sama reaksi, hasilnya sisa. Jadi di sini kita tinggal tulis 0,02, 0,02, ini 0,01, 0,01. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah AgCl yang larut dan ngendap, berarti kita harus nyari tahu ini tuh setara dengan berapa gram. Kalau kita mau cari tahu masanya, berarti 0,02 dikali dengan mR AgCl, hitung sendiri. Ag itu 108, Cl itu 35,5. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa ini jumlahnya adalah 2870 mg. Kalau kita pakai rumus biasa, ini kan mol, ini kan gram per mol, nanti satuannya gram, baru kita ubah ke miligram. Nah, kemudian bagaimana caranya kita tahu nyari yang larut dan nyari yang ngendap? Nah, kita menggunakan data daripada KSP AgCl. Ini kan menunjukkan berapa banyak yang larut. Nah, kita cari AgCl, karena kita mau nyari tahu kelarutan. Tadi kan kalau kita mau mencari kelarutan, nih kelarutan dalam air, berarti kan kita bisa menggunakan SS-an kan, solubility. Jadi kita bisa tulis Ag plus dan Cl min. Di sini itu S, terus kemudian kita masukin KSP. KSP-nya itu butuh Ag plus sama butuh Cl min. Ag plusnya S pangkat 1, ini S pangkat 1, KSP-nya tahu 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. Nah, kita bisa ketemu S-nya berapa. Nah, kalau misalkan kita hitung, S-nya ini adalah akar 1,7 kali 10 pangkat min 10. Volume ini kan nanti ketemu berapa molar kan. Nah, volume larutannya ini kan kecampur, 1 liter dan 1 liter. Berarti kesimpulannya volumenya itu 2 liter. Nah, kalau kita cari tahu molnya, mol itu simbolnya N kecil, nanti akan ketemu, cari sendiri aja, terus kemudian sama MR daripada AgCl, maka kita bisa ketemu masanya. Masanya ini adalah massa daripada AgCl yang larut. Massa AgCl yang larut ini adalah 3,74 mg. Jadi semuanya itu segini, yang larut itu segini. Nah, selisihnya itu adalah AgCl yang mengendap. Tinggal dicari selisih daripada 2870 dengan 3,74 mg. Oke. Itu adalah semua penjelasan KSP. Nah, sekarang tinggal latihannya.